Ini gimana ke? Gusti Allah begitu ya. Allah begitu. Kaprija atau Kepriye itu bagaimana? Tegese bagaimana kita itu mengimani Allah. Maksudnya mengimani Allah itu adalah ya bahwasanya Allah itu kagungan itu punya sifat 41 yang dirinci menjadi 1 sifat wajib, 2 sifat muhal, 3 sifat jaiz. Nah, sifat wajib ada 20 tuh. Ini siapa yang mengarang? Kiai Ahmad Dahlan. Ini rincian di sini. Inggih punika wujud ya, terus ada kitam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu mazhab akidahnya Asy'ari. Maksudnya gini, kemarin ada yang mengatakan, saya tidak tahu itu siapa namanya, saya kurang ingat. Mereka mengatakan bahwa sifat 20 itu akidah sesat. Nah, kalau mau konsekuensi silahkan juga sesatkan Kiai Dahlan. Kalau tidak, itu harus mencabut pernyataannya. Mencabut pernyataannya dan menyatakan bahwa aqaid sifat 20 itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Ustadz, Wahabi rata-rata seperti itu katanya. Sifat 20 itu akidah yang sesat, warisan Mu'tazilah. Hampir semua Wahabi seperti itu, termasuk si Guroba tadi typing di bawah. Si Imam Al-Auza'i juga typing sifat 20 sesat. Nah, kami mau minta sikapnya Ustadz Al-Amin. Kami meminta 2. Kalau memang masih mau menyesatkan akidah sifat 20, tolong sesatkan juga Kiai Ahmad Dahlan. Tolong. Jangan separuh-separuh. Tapi kalau tidak, mohon cabut pernyataan atau keyakinan bahwasanya akidah sifat 20 itu sesat dan wajib hukumnya untuk ya mengikrarkan bahwasanya akidah sifat 20 adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. arsip? Begitu ya. Ya, jadi begini, pertama Ana melihat begini ya. Pertama sikap orang kan akan beda-beda yang menanggapi para kiai ya. Beda isi otak, beda cara berpikir ya. Betul Ustadz, ketika otak berbeda berpikir, tapi ketika menyesatkan akidah sifat 20, itu konsekuensinya banyak yang disesatkan, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, kalau mau tetap menyesatkan nggak apa-apa, kami terima, tapi tolong sesatkan juga tokoh Muhammadiyah ini, pembangun Muhammadiyah. Ya, kalau siap, kalau tidak siap ya sudah akui saja bahwasannya sifat 20 itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Bagaimana Ustadz Al-Amin sikapnya? Begini para teman-temanku ya, saudara-saudaraku seiman ya. Jadi pertama anak katakan beda-beda isi otak, beda orang menanggapi kan, itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap orang itu punya perjalanan dalam pencarian, dalam istilahnya mengikuti ajaran. Entah, kita tidak tahu ya orang ujung hidupnya bagaimana itu secara umum ya. Namun anak perlu membaca ini ya untuk bagaimana dari pendiri Muhammadiyah menjelaskan tentang perkara akidah ini. Oke, kami bacakan lagi nanti salah satu tokoh tarjih, awal-awal tarjih. Itu kitab yang ditulis beliau yaitu Jazuli Mas'ud, itu juga mengambil dari kitab-kitab Asy'ari seperti Imam Sanusi. Ya, ini bahkan beliau sampai juga mencatut akidahnya tarjih. Ya, kalau antum nanti penasaran, buka kitab namanya Aqaid. Kitab Ngaqaid itu karangannya Jazuli bin Mas'ud. Itu judulnya saja sudah sangat jelas banget judulnya. Ya, diambil dari kitab-kitab Imam Sanusi
Imam As-Samarkandi. Ngakoid apa Ustadz? Ngakoid. Ngakoid gitu saja, pakai NG, ngakoid. Ya, karya siapa? Itu aku Jazuli Mas'ud. kira-kira. Bentar ya, tak bukain. Tat, naikkan apa Tat? Naikin moderator ini. Sayanya sedang nyetir. Siap. Kita mengakoid karya Jazuli Mas'ud. Ini ya, Jazuli pakai jet. Jazuli Mas'ud. Izin saya ngomong dulu Ustaz Mas Abuna. Ini dari Tarjih nih. Assalamualaikum Ustaz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kaifalukum Jadi ya? begini Ustaz Amin. Mereka itu kan tidak ya Kabar antum dulu ini, baik. insyaallah. Jadi yang pertama itu begini, mereka kan tidak pernah mendalami sifat 20 itu perjalanannya seperti apa, begitu ya. Kita itu diwajibkan untuk bermakrifat dengan Allah kan begitu ya. Nah, sepakat ya. Jadi begini, para a'immah itu menyusun yang mana yang mudah untuk orang. Maka di situ dalam mazhab kami itu ada fardu ain, ada usul, ada furu. Lah usul untuk mengenal Allah yaitu kamu mengenali dulu sifat yang 20. Jadi saya rasa kalau sifat 20 ini semua golongan bisa menerima. Contoh begini ya, antum percaya tidak Allah itu wujud? Itu saja. Percaya. Nah iya, antum percaya tidak Allah itu terdahulu atau sentiasa ada dalam. Percaya. Nah, jadi adakah yang berani menolak seperti ini? Dan ini filsafat dari mana? Sekalipun ini tidak ada dalilnya, kan gitu ya. Sekalipun perkara ini tidak ada dalilnya, akal akan menerima. Maka di situ wajib bagi akal ya menetapkan sifat ini. Mustahil bagi akal ketiadaannya sifat ini pada Allah. Begitu. Begini. Begitu Ustaz. Izin dulu sebentar, Ustaz Amin. Ternyata ini kitab ngakoid juga ada di dokumen digital Majelis Tarjih Muhammadiyah. Iya, anak sudah. Oh, bukan aqaidul yang tadi, tapi yang aqaid ya. Ya, ngakoid. Ini beda lagi. Saya tampilkan lagi ya. Tidak mengerti ya. Cuma sebagian saya. Gini. Kalau kita terus masuk ke situ beliau nggak paham. Tapi kalau dirinci baru bisa diterima kan gitu ya. Jadi sesiapa yang mengatakan menuduh bahwa sifat 20 itu dari filsafat, tolong tunjukkan yang filsafat yang mana. Kalau misalkan ini dikatakan bid'ah, itu kami terima karena pembagian bid'ah itu memang nyata ada. Dan semua ulama, saya boleh sebutkan ya beberapa ulama yang membagi bid'ah ya. Dan ulama yang tidak membagi bid'ah itu hanya di Wahabi. Tunggu, Kiai. Jangan dulu masuk di situ ya. Minta maaf ya. Iya. Begini, karena memandang pengajaran ini itu hal yang dibolehkan dalam hal keduniaan, interaksi antara kita dan sesama kita. Itu muamalah. Itu yang mungkin. Cuman Anda inginkan adalah pertama Anda sendiri mengatakan Anda mau belajar ya, agak ini iklan sedikit Anda mau belajar bahasa Jawa ini karena Anda suka juga. Itu yang pertama sekedar ini ya. Setelah yang Anda sudah kemukakan sebelumnya sudah bukan pertama lagi ya. Dan kita nikmati saja ini ya bagaimana kita ini saling belajar satu sama lain ya. Siap. Hanya saja yang selanjutnya yang Anda ingin katakan adalah kira-kira Kiai Abata atau ada ungkapan secara patron dalam pengertian ini sistem berpikir dari Asy'ariyah tidak membatasi sifat itu cuma 20. Begini, makanya tadi itu saya begini. Ini saya pertama saya sekali menjawab komen di bawah. Ini saya pertama saya sekali menjawab. Begini.
Jadi begini, mengapa dikatakan ini wajib? Ini siapa yang menyuruh ini, yang meletakkan ini menjadi wajib kan gitu ya? Yang pertama, siapa yang meletakkan ini sebagai sifat wajib? Yang meletakkan sebagai wajib ya akal kita, Ustaz Amin. Akal tidak bisa menerima seandainya Allah itu tidak bersifat wujud, tidak bersifat sedia ada, tidak bersifat kekal, dan tidak bersifat kudroh, irodah, sama, basor, kalam. Maka di situ wajib secara akal. Nah, mustahil pada akal akan ketiadaannya sifat-sifat tersebut. Dan jaiz pada akal, lah ini ya, jaiz pada akal itu ya ada boleh, tidak ada boleh. Lah nanti yang jaiz itu yang mana, kan begitu ya. Apakah sifat Allah cuma 20? Tadi saya sudah sebutkan. Pertama, untuk orang awam itu yang paling mudah itu ulama menyuguhkan ini loh yang 20 dulu dalam kamu mengenali Tuhan. Adapun sifat nanti Asmaul Husna dan sebagainya itu masuknya nanti di sifat jaiz. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Contoh begini. Allah marah. Allah boleh marah, boleh tidak. Lah ini jaiz bagi Allah. Allah memberi rezeki, Allah boleh tidak, boleh memberi. Lah ini jaiz nanti masuknya. Jadi Asmaul Husna itu nanti masuknya pada kudroh, irodah, dan jaiz. Jadi diringkas dulu 20. Lah bagi sesiapa yang boleh menyebutkan sifat Allah selebih dari 20, kalau mampu beristihad, maka kita akan terima. Yang penting tidak menyelisih Quran dan Sunnah. Dibuka jelas loh, dibuka jelas. Begitu Ustadz Amin. Artinya begini, kita paham bahwa ada Asmaul Husna, namanya juga Asmaul Husna. Dan sekarang yang kita bicarakan ini kan sifat. Ada sifat zat, ada sifat af'al, ada sifat khobariyah. Saya yakin, hakul yakin, tidak semua Wahabi mampu menelaah tentang tiga ini. Mana sifat zat, mana sifat af'al, mana sifat khobariyah. Contoh saya tes saja satu antum. Istawa. Istawa ya Ustaz Amin ya. Istawa. Di situ kan ayatnya begini ya. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin tsumma stawa 'alal arsy. Bukan masalah sifat afal. Kapan Allah mempunyai sifat istawa? Coba bagi tahu saya. Nah, ini agak anu juga. Pertama sifat itu sudah ada pada makanya Allah. para Lah iya, terus padahal di situ ayatnya kan ada summa stawa. Kemudian kan gitu ya. Bagaimana cara menghuraikannya? Kan pelik ya, begitu rumitnya. Dia bukan pelik dalam pengertian tidak bisa dijelaskan, hanya saja begini. Bisa Kita punya dijelaskan, akal, bisa. kan? Iya bisa dijelaskan. Cuma kita punya akal ini berbeda-beda loh, IQ-nya dan seterusnya. Baru hatinya kira-kira ada kekufuran atau enggak? Itu yang membuat akal terbuka. Ya kalau salah menjelaskan kafir Pak Amin. Kalau salah menjelaskan bisa jadi kafir. Makanya ada metode tahwid. Ada metode tahwid atau takwil. Itu menghindari orang awam supaya aman. Apa itu tahwid? Kita imani ayatnya, tentang pengertiannya serahkan kepada Allah. Apa itu takwil? Mencari mana yang rojeh kepada yang marju. Kan gitu ya. Nah, ini kira-kira sudah mulai bisa ditangkap tidak? Begini, kayak abad begini. Karena pertama tidak akan sembrono menuduh antum dalam beberapa hal. Permasalahan yang kita katakan banyak yang mengomentari persoalan takwil ini. Baik dari madhab Syafi'iyah sendiri dan seterusnya. Makanya tidak bisa gegabah. Makanya butuh untuk perincian. Memang kalau anak harapkan kalau orang yang paham itu yang berbicara, jangan orang yang tidak paham yang berbicara, sehingga justru muncul masalah baru. Siap. Jadi begini, saya jelaskan sedikit lagi ya. Iya. Asy'ari itu adalah imam yang diangkat oleh orang-orang Asy'ariyah, kan gitu ya. Asy'ari adalah imam yang diangkat oleh orang-orang Asy'ariyah. Lah Asy'ariyah ini siapa?
Asy'ariyah ini adalah kumpulan ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar. Contoh begini ya, apakah di Asy'ari itu harus mentakwil istawa dengan istaula? Tidak. Tidak mati-matian seperti itu, Ustadz Amin. Artinya kalau misalkan ada kalam-kalam yang rojeh, marju, kita bisa ambil. Seperti takwilannya Imam Baihaqi, takwilan-takwilan yang masyhur lah, yang muktabar ya. Takwilan-takwilan yang muktabar, jangan yang tidak muktabar. Contoh istakoro. Istakoro ini tidak muktabar. Kenapa tidak muktabar? Karena diambil oleh satu mukotil. Mukotil kita kenali beliau adalah Musabiha. Yang kedua Al-Kalabi. Siapa Al-Kalabi? Beliau adalah Syiah. Jadi begini, jadi aku Nah, terus kemudian begini, yang disalahpahami. Apa? Kalau orang menanggapi, mereka punya hujah tersendiri. Misalnya mengomentari, mengkhotil seperti ini dan itu akan ini. Baru dari sisi bahasa kan itu memang sudah ada dalam kamus Mu'jam yang asli dari Arab. Maksudnya sumber Ada. bahasa aslinya begitu loh. Maknanya Paham. istiqrar, ya, istiqrar. Istakoro menetap kan? Jadi agak Istakoro dan dalam itu artian liku menetap ya. bijalanihi. Artinya Iya. liku bijalanihi sesuai ke adoman, yani ke azimannya Allah. Ya, Iya. Jalal Iya. jalalu, Tapi yani sesuai layakkah Allah itu disandingkan dengan kata menetap, sedangkan kita paham bahwa Allah itu wala yamuru alaihi yaman wala makan. Nah, makanya anak katakan begini, Kiai, akan akal siapa loh yang mau dipakai sebagai standar penilaian? Yang orang akal salim, Ustaz. Nah, ada akal yang muhaddad, yang terbatas, karena dia membuat batasan dalam akalnya. Tapi begini ya, sekurang-kurangnya begini ya. Sifat 20 itu Sekurang-kurangnya begini Ustaz. Gini Ustaz Amin. Banyak hal yang Anda lihat dalam sifat 20 itu bersesuaian. Anda katakan seperti itu. Dan Anda katakan ada yang belum bersesuaian, bukan Anda katakan itu tidak bersesuaian. Atau mungkin Anda tidak dapat penjelasannya begitu. Oke, coba bagi tahu yang tidak bersesuaian coba. Kita pecahkan sementara kita ada waktu. Kalau tidak nanti saya tidur nanti. Coba satu saja. Contoh kecil macam Kiai berusaha menjelaskan istiqrar itu tidak layak bagi Allah. Ya, artinya ada batasan yang dibuat sendiri dalam pemikiran. Padahal dalam secara bahasa asli istiqrarnya ini dan itu kan bisa beda juga. Apalagi istiqrarnya yang maha lebih dari segala sesuatu kan kita tidak bisa bayangkan gitu. Jadi kita serahkan pada makna aslinya dari bahasa tersebut ya, tanpa juga menolak sifat lain, misalnya dalam sifat 20 kesesuaian begitu. Kalau dia sesuai ketika kita memaknai istiqrar itu kan istawa itu kan ada 25, wakilah ada 15 kan gitu ya, ada berapa baca makna, terus kenapa yang diambil harus istiqrar, sedangkan kita tahu istiqrar itu adalah menetap. Nah, ketika antum mengatakan Allah harus menetap, maka Afwan ini Kiai Afwan ini antum baiknya kita kalau diskusikan langsung merujuk kepada dalail kan, dalil ya, siap. kepada dalil ya. Nah, antum on-cam dalilnya ya. Antum ada dalil on-cam bisa? Iya, antum bisa on-cam dalil tidak? Enggak, ini anak mau sebut ayat saja. Ini secara bahasa. Itu al-istiqrar disebutkan dalam Al-Quran ya. Walaupun dia bukan bicara tentang Allah, tapi secara bahasa gitu. Tajri li mustaqarrir laha. Mustaqar ini makan lil istiqrar. So, jadi tempat untuk beristiqrarnya matahari, dan kita katakan matahari senantiasa bergerak pada garis atau tempatnya itu.
Allah kita tidak tahu seperti apa hakikatnya istiqrarnya Allah. Kita tidak bisa bayangkan gitu loh. Kita cuma menerima itu sesuai bahasa dan kita imani secara kaifiahnya Allah al-kaif majhul. Kita tidak tahu secara hakikatnya begitu. Sudah. Walaupun kita bisa maklum dalam maknanya, tapi kita secara rincian, kaifiahnya, takifnya itu bagaimana kita tidak dapat secara langsung ya. Tidak bisa bayangkan. Mungkin begitu ya. Sudah. Yang pertama saya tanyakan, Allah itu ada kaif ya? Allah ada kaif? Maksudnya Ada kaif atau tidak? Kalau menurut pemahaman antum, secara zat Allah alam, kita tidak tahu kaifiahnya Allah. Jadi begini Ustaz, kalau ketika kita berbicara tentang tauhid ini kan tidak bisa seperti itu ya. Kita harus jajam. Akidah ini kan harus jajam. Imam Malik pernah mengatakan wala kaif, tanpa kaif. Kan gitu ya. Tanpa kaif ya. Lah iya. Kaifa wala ma'nan. Jadi bukan berarti tidak ada makna. Orang Arab sendiri mengerti soal makna dari segala kata. Arab yang belum terkontaminasi seperti zaman sekarang, Mas. Kalau saya itu begini. Kedua pertanyaan saya itu begini. Apakah ada ulama yang mentafsiri ayat istawa itu menyandingkan dengan wasam sutajli mustaqorilah? Ada nggak? Kalau ada saya taslim, kalau ada ya. Sebentar. Bahasa nih, begini. Bukan, karena begini. Sudah jelaskan. Karena sudah jelaskan ini. Nanti orang salah paham lagi. Bukan. Bicara dari segi bahasa. Bukan segi bahasa. Disebutkan dalam Al-Quran. Ini Ustaz, kita ini samawati wal ardh. Itu bid'ah disebutkan ya istilahnya dalam Al-Quran secara bahasa lughatan. Maksudnya membuat sesuatu tanpa contoh. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh, tanpa ada yang memberikan contoh dan kita katakan apa model yang itu kita berikan. Nanti kita bisa kembangkan berkreasi atas model tersebut. Ini begini Ustaz ya. Kita ini orang akhir zaman. Kita ini tidak ada apa-apanya dalam agama ini. Jadi kita jangan ngarang-ngarang. Saya itu kalau ada ulama yang bilang begitu saya taslim. Dengan ketentuan ulama itu mutabar. Nah ini saya coba. Kalau antum bawa data saya senang. Kalau antum bawa data ya. Atau antum mau baca sendiri? Coba ganti handphone ya supaya bagus ya. Iya. Lagi di dan anak berikan data aja di bentuk ini ya. Saya baca antum bisa dengar nggak? Kalau saya baca. Iya bisa. Cuma ini terbalik ini. Terbalik. Tulisannya. Iya. Iya. Wa inda musyabiha wal karomiyah. Aduh, Ruby tapi sebentar. Wal mujasimah Allahu mutamakin alal arsh ya. Wa ta'alaku bidzohirin qauluhu ta'ala ar-rahmanu alal arsyistawa ya. Surah atau hafaqulu al-istiwa'u al-istiqrar. Jelas Pak ya? Jelas. Jadi siapa yang meletakkan istiqrar itu adalah karomiyah, mujasimah, musabihah Pak. Ini data valid, ini tafsir Ulinuha. Tafsir Ulinuha surat At-Toha ayat 5. Mantap. Tafsir apa ya? Tafsir apa? Tafsir Ulinuha. Tunggu. Boleh anak ganti handphone ya, supaya anak kasih juga referensi. Siap.
Gini. Apa nih ganti handphone dulu. Begini Kiai ya, jadi begini, apakah antum langsung yakin dengan yang antum baca itu? Percaya Yakin, 100%? yakin. Tunggu. Ana saja saat orang memberikan data, Ana tidak bersikap langsung ya apa ya, kabul, artinya langsung menerima, dan juga tidak juga istilahnya menolak begitu. Anda bersikap bagaimana kalau itu didukung dengan dalil atau itu tidak didukung oleh dalil. Karena kita beragama atas dalil, bukankah begitu? Begini, Dalil, Ustaz Amin, saya bicara sebentar ya, saya sudah. Tadi Siap, antum nanti itu saya ganti dalil. menampilkan apa tadi, membawakan ayat tentang istiqoroh matahari gimana itu tadi? Saya tadi sedang makan. Gimana tadi? Secara logotan, secara bahasa makna istiqror seperti itu. Secara istilahnya apa istiqoroh itu? Kalau memang ada lugotan istilah Istilahnya ya. tergantung yang fa'ilnya. Ya, yang bukan begitu, kalau Pelakunya. cara memahami itu begini. Kalau memang istilah Iya, hiya bagaimana? itu ada makna dan kemudian maknanya itu mempunyai banyak, nah maka di situ ada ketergantungan. Kalau yang memaknainya itu urfian urfan khos, urfiah urfan am, di situ harus ada korina. Itu Ustaz Al-Amin. Ini saya salut sama Ustaz Al-Amin ketika ada sebuah narasi tidak langsung percaya, mau mengoreksi atau gimana. Sedalam apakah ilmumu hingga mau mengoreksi kitab tafsir Ulil Nuha, kan gitu. Sekarang kita pelajari Begini. kenapa Terus Allah nanti itu kalau minta menggunakan dalil kalimat pendukung saya bagi istiqoroh. nanti dalil pendukung Ustaz Amin. Tolong ditanggapi Nanti saya saya bagi dengan dalil pikiran yang bersih itu dulu. Jangan dulu memahami posisi saya itu menolak begitu atau Begini Ustaz membuat Al-Amin. antum. Allah itu di dalam Al-Quran menekankan kita untuk berpikir, itu ada berapa ayat itu? Ya, kita sama-sama lagi berpikir ini. Begini Ustaz, begini. Ketika kalimat istiqoroh disandarkan kepada matahari, apa yang terbersih di dalam pemikiran Ustaz Al-Amin? Dan konsep pemikirannya itu berdasarkan ayat apa gitu? Tunggu ya, saya ganti handphone ya supaya bagus ini saya. Oke? Siap. Saya naik ulang. Nanti kalau sudah siap bagi tahu saya sediakan dalil pendukung ya. Saya sediakan dalil pendukung 2 hadis. 2 hadis. Karena dan 2 saya kali di sini beberapa kali ulama. bukan untuk nanti lagi dibuat konten. Aman. Saya di sini. Jangan risau. Kan kita sama-sama dakwah Iya. Ustaz Amin. Kebenaran pada antum nanti akan dinikmati oleh orang dan seandainya itu malah menjadi pahala jariah untuk antum. Yang penting tidak dicarikan untuk tujuan dunia. Oh tidak. Begini Ustadz Amin, kalau cuan, kalau antum cerita cuan dengan saya, antum salah kalau cerita cuan. Bukan antum Kiai ya, banyak orang di sini ya. Dalam Iya, artian iya. ini nasihat pribadi untuk anak dan juga untuk semua yang mendengar bahwa kita mencari ridha Allah, itu yang utama. Izin Nana. Gini. Monggo. Dapat. Tapi antum itu antum itu kalau Ganti handphone ya, menasehati nanti itu. tambah panjang lagi nih Syekh Sabili Dan bicara aneh beliau ingin punya bicara dulu. aliran tersendiri juga ini. Antum itu Assalamualaikum, kalau ganti menasehati handphone. itu berat sebelah. Antum menasehati itu ke pihak kontra tuh langsung pergi kan. Karena kemarin saya turun dengan Ana. Ini orang kerjaannya menasehati orang yang mengkritik ajaran Wahabi aja. Tapi kalau ada akhlak di sana yang tidak benar, didiamkan nama dia. Itu kan Kemana kerjaan Ustadz alami. Amin nyari itu? Ustadz Amin kenapa turun Ustadz Amin? Padahal baru mau anak omelin, Kita dia ini kabur dia. baik-baik loh. Begini para ustadz ya, kita ini asap, kalau kita diajak diskusi secara baik-baik itu lebih suka loh. Suka, sangat suka. Bukan suka itu menampilkan dalil. Kalau memang Calling, ya, kalau memang diskusinya itu dengan baik-baik, ketika dalil saya dibantah dan tidak marah lah, saya koreksi. Gini Ustaz, masalahnya gini, Al-Amin itu ya, dia itu kesana kesini nasehatin orang kerjaannya. Tapi kalau temen dia itu yang tidak bener, itu dibiarin sama dia. Itu Ustaz Abu Fatilah Ustaz. Ini sama, Al-Amin juga gitu Ustaz. sama. Sama, aneh kan
Satu room yang tadi kelihatan malam dan tasamu sering itu pun juga. sama. Sama, subhanallah. Cuma beda suaranya di HP-nya. Oke, Sama Ustadz aja Amin mau tuh. naik, Masya Allah. Sebentar. Saya ganti Ustadz Deruman, minta kursinya Ustadz Deruman ya. Iya. Afwan Ustadz Naik Deruman ya. antum ini ya Allah ya Rabbi. Kerjaannya nasehatin orang lain, antum lupa menasehati antum dan komunitas antum gitu loh. Kalau nasehatin orang itu, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, akhi Saya Sabidi, mencintai antum kenapa karena antum Allah, marah-marah Ustadz ini? Amin. Sudah Ustadz Amin. Begini. Saya mencintai antum karena Allah. Iya, antum itu, masya Allah kalau Alladzi menasehati orang ahbabtani ya. fi. Begini, agama ini nasihat. Kenapa antum Nah, iya, menolak? antum tuh Akhi kerjaannya Sabidi? menasehati yang tidak pada tempatnya kerjaannya itu. Tidak, Ustadz kita Abi, bicara agama Ustadz dari Abi, tadi. sudah dulu, Agama ini Ustadz Abi. nasihat. Kita menunggu Kenapa dalil antum dia, Ustadz Abi. tidak mau diceramahi? Oke, Ustadz Amin. Ustadz Amin, terus ke poin saja. Tunggu, Kiai Ngomong Abad, aja, tunggu. Anak mau klarifikasi ini sama Syekh Sabidi ini. Dia punya kan thariqah tersendiri. Kita ini pun bertengkar Dia karena punya- Allah. Saya mencintai antum Gini. karena Allah, kita berantem pun karena Allah. Bertengkar karena Allah, tapi Ya, sudah ada. sering caci ini sudah bukan karena Allah lagi tuh. Ya, karena Allah kita dakwah. Nanti ada Kita dakwah bertambah kita. Ya, Kembali ke pembahasan karena aja. Allah juga maka sifat juga harus karena Allah ya. Mantap. Antum tuh harus Akhlak adil. kita harus karena Harus Allah. jangan kayak ini Begini, loh. Kembali Coba ke Anda ngomong dulu pembahasan gantian. saja. Ya, kembali ke Saya pembahasan. juga bicara dengan Ini ahli gantian Sabini. ngomong ya, Ge? Biar gak saling serang, kembali ke pembahasan saja. Nah iya, di Al-Mutaffifin itu ada surah itu, Wailul lil Mutaffifin. Apa? Itu untuk pedagang. Tatfif. Tapi sekalipun untuk tatfif. pedagang, ibrahnya itu bisa diambil dalam banyak hal, termasuk dalam sikap. Nah, antum tahu orang disebut kecoa di bawah kakinya, ya kan gitu-gitu antum diem aja kayak tadi malam. Anak Tapi giliran setuju kita itu. ngeritik Coba salah antum Wahabi, baca komen anak di bawah. Antum baca, anak katakan beliau bukan hasyarot itu kecoak. Tapi anak katakan, antum baca di bawah. juga antum ini. anak katakan antum itu Tapi- fil khosaro. Minta maaf Begini, dalam Ustadz karena Amin. Beliau itu tahu pernah Anak- ditendang ABS gara-gara membela nih Bahrul, membela Ustadz Bahrul. Pernah itu. ah, Ya, oke kita kembali ke topik. Kalau antum sudah Ya, gini. punya hujah untuk membantah silakan. Kalau belum punya hujah, saya terlanjutkan Aduh. permintaan antum dalil pendukung. anak masih mau buka dulu ini. Anak bukan Allah langsung simsalabim. Oh, Tapi Masya bagus itu Allah. perkataan Ustadz Abata itu bagus. Kita bertengkar karena Allah ya. Bagus itu. Bertengkar karena Allah, tapi sifatnya harus karena Allah juga. Sifat yang Ya, baik, iyalah. berkata-kata yang terkontrol. Everything I do lillahi ta'ala. Allah, anak ndak enak lagi nih cara ini. Menggurui orang-orang di sini nih. Lanjut. Ya Allah, Ustaz. Tunggu dulu, anak mau buka ini data ini. Anak punya waktu. Sebenarnya anak ndak mau berdebat ini. Aduh, susah. Nggak apa-apa, kita Kemudian- berdebat juga karena Allah kok. Tiap hari berdebat ini anak bosan. Karena Allah ini Ustaz Amin. Masih banyak urusan ini. Anak masih ada hutang ini mau kerjakan. Oh jangan. Orang Akidah nomor punya satu. ini alat punya ini Ustaz muamalah Ustaz orang suruh bikin barangnya Muamalah juga nomor 2, Hutang. akidah nomor 1. harus membagi waktu ini ya Allah. Ya Allah, tunggu dulu ya. Mau atur supaya akal itu bisa fokus itu juga butuh. Tunggu dulu. Apa dulu Tapi- pembahasan tadi ini tentang istiqrar ya? Enggak, saya itu bukan sakit hati sebenarnya itu, tapi lebih Antum sakit kepada hati. melihat sikapnya ini loh, sikapnya Ustadz Amin ini loh. Itu aja. Nah, kalau ini Antum biasa, maafkan namanya saja Wahabi begini. ya. Anak punya nasihat Pak Antum maafkan saja orang-orang kalau dia terlalu anu sama antum. Tapi antum juga koreksi. aneh Mungkin itu, antum yang Ustaz, ya. salah Kalau- juga.
Kalau Ani itu Antum sudah mungkin paham karakter Wahabi secara umum itu udah paham. Ani biasa aja. Cuman Ani ini ngelihat antum nih loh. Iyalah, orang Kita ini kalau tersinggung lagi nih ngomong kadang-kadang. Wahabi dikit, antum langsung bilang jangan begitu, Ustadz Amin, kita sesama kalau muslim. Ustadz Sabil ini kan punya jamaah ya. Beliau itu kan kalau ada pengajian itu kan diakhiri dengan doa. Itu doanya itu begini, Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Artinya beliau sudah memaafkan dulu. Jadi untuk Ustadz Sabil antum jangan risau. betul. Tapi jangan sampai berkelahi Saya lagi ya. melihat pengajian dia itu, makanya kalau beliau sempat jadi Wahabi, hancur umat Lampung nanti. Ini Ustaz Al-Amin, antum tadi membawakan narasi agama itu adalah nasihat, memang itu ada di dalam hadis ad-dinu an-nasihatu, betul ya? Seperti itu. Itu Billahi wali rasuli itu wali definisinya a'immatil apa ini? muslimin wa Definisi ammatihim. tamkah atau habtam? Karena sifatnya nasihat itu umum loh. Susah juga sih Siapapun yang dialog bisa ini menasihati. banyak komen negatif di bawah. Saya anda mampu, masih ada Ya, harus biarkan bersihkan abaikan yang di hati bawah. dulu. Begini, kalau antum jadi pemain bola itu yang nonton kan puluhan ribu itu. Mereka komentarnya gini, suruh turun ke lapangan nggak bisa. Jadi antum santai saja sebagai petarung, jiwa kena besar. Tapi Karena ini bukan Ustaz Amin. Allah sesama muslim ini saya. Kita kan berantem Ustaz Amin. karena Allah. Ustaz Amin, kalau boleh saya mau tanya, karena saya Nanti belum begini paham. saja kayak Abata, Ana minta data-data, Ana nanti baca insya Allah nanti kita baru dengan antum punya komentar loh, apakah seperti itu? Enggak, maksudnya ini juga Konklusi PR. mulakhaso atas setiap ibarat ataupun yang antum sebutkan. Gini Ustaz, ini cuma PR. Ini PR sudah mau pertanyaan. asar di sini. Enggak, maksudnya enggak harus dijawab sekarang. Cuman PR untuk kaum antum. Yang mau saya tanyakan, akidah sifat 20 itu yang salah itu dari segi hukum akli atau hukum nakli. Terus Orang dia nggak ngerti hukum akli, hukum nakli, Ustaz. Oh ya. Anda baca itu dalam Umul Barohin ya, ada beberapa Anda sudah baca. Begini, Tentang kalau hukmul antum akli. membaca Umul Barohim Ada sendiri, jais, mustahil dan gini, ada kalau antum membaca Umul Barohim sendiri, saya yakin ya mesti akan salah paham. Paling tidak kalau antum mau membaca Umul Barohim, nanti antum minta bimbingan dari Ustadz namaku atau Ustadz Ulumul Al-Ghazali ini, karena beliau pakar. nanti antum berikan saja apa namanya ta'lik saja dari antum komentar. Begini, ada beberapa kaidah yang tidak dipahami oleh Wahabi. Contoh begini ya, fauqo sama fauqol aras. Ini Wahabi tidak paham apa maksud fauqo yang ada di kami. Makanya ketika kalian membaca kitab kami itu malah kadang-kadang seakan kitab-kitab kami mendukung kalian, padahal kalian tidak paham qawaid yang di situ. Banyak, itu baru satu bahasa ya, banyak bahasa nanti. Iya Gini, betul. Mau ikut antum juga. Katanya Ustaz Al-Amin ini orang yang biasa menasehati. Kalau dikasih nasihat sama saya juga boleh dong. Insya Allah boleh sekali anak terima nasihat dari sebab Begini Ustaz, banyak orang yang menyesatkan sifat 20. Menyesatkan itu berarti nakdu, membatalkan. Nakdu itu namanya. Coba sekarang kita koreksi, sifat 20 apa saja? Salah satu 20 itu sifat 20 adalah wujud. Sekarang lawan daripada wujud itu adalah Adam, tidak ada. Kalau sifat 20 itu dibatalkan, disesatkan, maka mengatakan Allah itu wujud itu adalah salah, nakdu ini namanya. Sesat. Kalau kurang tepat mungkin, tapi kalau sesat berarti mengatakan Allah wujud, Allah ada itu salah. Yang benar mana? Yang benar Allah Adam, Allah itu tidak ada. Begitu. Amin. Kalau mau menyesatkan itu namanya nakdu. Ada nakdu, ada man'u. Ini di dalam bab munazoroh, diskusi. Kalau Ustaz Al-Amin umpamanya ragu dengan sifat 20, satu aja wujud, Allah itu ada. Kalau masih ragu berarti ragu adanya Allah. Gitu. Izin. Saya juga ingin ngasih Allah itu ada ya.
Sedikit, Ustadz Amin, sedikit. Jadi begini, Karena katakan Allah ada dengan ketiadaannya. sedikit. Waduh, gimana itu? Allah ada dengan ketiadaannya. Kalau menggunakan dalil ya, kalau menggunakan dalil yang dalil itu peruntukannya untuk kelompok yang benar-benar menyimpang, kemudian dalil itu dihantamkan ke kaum muslimin yang masih sama-sama ahlu sunnah, dalam tanda kutip ya, meskipun debatable, itu sesuatu yang bagaimana antum perlu berpikir itu pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan dalil yang dalil itu diperuntukkan untuk orang musyrik ya, dan untuk orang kafir, lalu kemudian dihantamkan ke kaum muslimin pada perkara yang khilafiyah di kalangan ulama, itu bagaimana? Coba antum merenung saat antum sendiri ya, sambil berdoa gitu kan, antum merenung sambil berdoa gitu. Ini kalau setahu saya menembakkan dalil yang bukan untuk kaum muslimin ke kaum muslimin, ini karakter khawarij gitu loh. Itu Ana ingin bilang ke antum itu saja, karena saya yakin orang itu dia akan jadi mantan Wahabi itu dengan dua cara. Satu, dia banyak-banyak belajar. Dua, dia itu kritis dalam berpikir. Gitu loh. Udah, Ana ingin bilang ke antum itu aja. Lanjut. Jadi tak jadi jadi- ini tukar data Sama kritis, yang nggak jadi kedua- ini Ustaz Amin. Antum bawa data nggak jadi ya ini? Yang mau asar di sini, Ana masih banyak kewajiban ini. Enggak, antum baca 1 menit kan jadi itu, 1 menit 2 menit kan jadi. Jadi nanti saya bisa dengarkan gitu ya. Allah. Terus kita closing statement. Begini aja Kiai. Nanti kirim aja, waktu itu tidak terasa cepat sekali. Tadi baru jam berapa? Ini sudah jam begini. Minta maaf ini loh. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah, dan kita belajar sama-sama. Baru ya apa? Niat kita karena apa juga itu perlu innamal a'malu binniyat, harus ditanbih. Oh, jadi saya tidak perlu memberi dalil pendukung atas argumen saya yang pertama tadi ya? Atau perlu? Perlu, cuma belum sekarang. Ana minta maaf ini loh, sudah mau asar di sini dan masih ada kegiatan ini. Ada beberapa yang perlu Ana perbaiki elektronik. Sebelum antum turun ya, Ana ingin bilang ya, peristiwa tadi malam Kalau Ana mungkin begini Ana kasih tahu ya. Kalau Ana hanya nyimak, Maning dan yang lain-lain. Tunggu, Ana Hisabini. bilang itu dugaan. Hisabini. Nanti dulu. Ana ingin bilang ke antum, ketika Ana mengatakan ini wahdah lah, ini madkhali dan sebagainya, itu dugaan kuat. Dan dugaan kuat saya dalam beberapa hal itu benar. Hanya saja pada Maning yang tidak benar. Secara person, oke, Maning bisa diajak ngobrol ya. Artinya ketika Maning menolak bahwasanya dia adalah kelompok X, oke, berarti person dia yang bisa diajak ngobrol, itu saja gitu. Nah, perkara tentang dugaan ini kalau di framing model tidak karuan begitu, saya kira tidak benar juga gitu. Itu kan. Ini di sebelah ini kita mau naik nggak boleh, kita naik diturunin terus di framing. Ini gimana gitu loh. Padahal kalian kan para asatid semua tadi malam itu, saya lihat itu. Asatid Wahabi semua ya? tadi malam itu. Saya Begini. sendirian itu semuanya asatid Begini Wahabi Hisabini, semua. coba antum pahami baik-baik dulu. Sekarang orang satu orang bicara, Ana bicara gitu, jadi ribut lagi. Baru orang bilang, oh keroyokan. Itu yang pertama, antum harus pahami itu. Yang kedua, antum bicara soal Maning, antum langsung aja sama beliau, bicara baik-baik, jangan antum langsung tembak-tembak juga. Gimana kita mau Kan ngomong? antum tidak orang mau kita jadi diturunin. khawarij. Nggak, gimana Antum kita sering mau ngomong? nembak Kita mereka itu diturunin. khawarij juga. Ini sebenarnya kalau untuk membaca dalil pembanding sudah cukup ya, daripada ngalor ngidul gini ya. Artinya kalau antum membaca dalil pembanding 1 Kalau menit, anak mau saya nyimak tambah 2 Kiai, menit, kan kita begini. Kalau anak nyimak, boleh-boleh saja sambil anak kerja, anak punya kerjaan. Tapi kalau diajak begini, ini kan butuh konsentrasi. Bukan begitu ya? Butuh Begini ya. konsentrasi, butuh, dan akan mencederai kegiatan lain. Dan ini misal tentang al-aslu fil ibadah at-tauqif dengan al-aslu fil ibadah haram, ini dua hal yang sangat berbeda saya bilang. Ketika haram itu otomatis langsung dihukumi haram. Saat tadi malam itu saya sengaja plesetkan tauqif itu boleh. Saya sengaja plesetin karena saya ingin tahu kalian. Gitu kan. Dan itu Ustaz Sabil,
Al aslu fil ibadah haram itu siapa yang membuat qawaid itu, coba cari yang paling awal sekali membuat qawaid itu siapa itu? Nah iya, itu tuh sengaja saya plesetin gitu loh. Nggak mungkin lah kita nggak tahu artinya, hari-hari kita ngobrol pakai bahasa Arab toh. Siapa yang membuat qawaid itu? Nanti suruh yang dicari coba. Jadi ada qawaid itu nanti Apakah Al-Asmani salah atau nanti kolab berikan atau, itu. atau Ibnu Taimiyah. Jadi ketika dikatakan haram, otomatis itu sudah hukum ya. Kalau at-tauqif itu kan tunggu dulu sampai nanti datang dalil, beda. Gitu. Begini ya hisab ini, setiap hukum itu akan berubah tergantung kondisinya. Contoh, al-aslu fil muamalah atau fil asya'al ibaha, tapi akan yughayyir ila hukmin akhar, kalau akan berubah kepada hukum lain. Ya, kita tahu tentang itu. Kalau ada Padahal dalil saya yang tadi itu malam menunjukkan hal tersebut, termasuk Iya, saya juga tahu. hukum haram. Begini Dia loh, menjadi wajib kalau ada dalil. pertanyaan saya itu sederhana ya. Siapa yang membuat kalimat itu gitu loh? Pembuatnya itu siapa? Itu aja kok dibawa muter-muter nggak karu-karuan. Subhanallah. Rasul ibadah al-man'u sama juga, al-man'u al-mamnu' al-haram sama juga. Oke, ana mau pamit, minta maaf ini. Assalamualaikum. Ini jadi panjang terus ini. Minta maaf. Ya, semoga antum bertaubat lah dari membela paham yang gampang. Antum belajar dulu hisab ini. Antum itu belum bisa bahasa Arab, minta maaf. Ya, antum Amin diundang bertaubat lah. diskusi. Tuh. Ngawur kamu. Gini Ustaz Amin. Ustaz sambil ngomong karena Allah. Ini saya barusan malah heran ya. Beliau itu kan bilang al-aslu fil ibadah kan haram. Dan itu haram itu tergantung melihat konteksnya ya. Tapi kenapa di Wahabi tidak melihat konteksnya ketika kita merayakan Maulid? Nggak dilihat isinya. Malah tiba-tiba langsung aja bid'ah, sesat, neraka. Berarti itu bertentangan dong. Kalau memang al-aslu fil ibadah haram itu melihat apa yang dilakukannya gitu. Pengen tahu wajah Salafi Wahabi itu. Antum tahu jawaban yang benar, antum plesetin yang dasar. Wah, keluar semua itu lakop-lakop udah karuan. Semalam saya itu udah nyoba. Asli, subhanallah. Lanjut. Itu di Mabadil Awaliyah, Warokot, semua ada ya, al-aslu fil ibadah haram itu ada ya Ustaz? Kalau yang haram itu pertanyaan saya dari dulu itu Ustaz. Itu kan di kalangan. Enggak, ini kan ada Ustaz namaku yang selancarnya jauh ya dengan Ustaz Andi ya. Oh iya ya. Coba cari di mana? Pernah jumpa Ustaz? Penjelasan apa? Al aslu fil ibadah haram. Itu emang ada di dalam kitab Kalau- usul fikih. Ada itu. Ada. Al-asya. Ada. Tapi kalau yang al ada. aslu fil asyai ibahah hataya dulu ala dalilu tahrimuha ya. Itu ya. Itu ada itu ya. Kalau itu Ada saya di jumpa. dalam satu kitab itu. Di dalam satu kitab itu. Itu saya jumpa di Mabadi Awaliyah itu. Sabil kok turun nih? Mana dia? Dia turun pun Ini karena itu. Allah itu. Kalau mau membawa kaidah yang seperti tadi, kaidah usul itu yang bentuknya itu Imam Syafi'i. Maka kita harus memahami tentang kedudukan elat. Elat ini ada dua, ada elat aridi, ada elat lidzati. Yang berubah-ubah hukumnya itu elat aridi. Idza wujidat elat wujidah hukmu. Kalau elat lidzati tidak bisa. Contoh seperti ini. Contoh elat lidzati ini, elat lidzati. Elat lidzati dan mempunyai elat aridi. Arak itu hukumnya haram. Apa elatnya? Karena memabukkan. Nah, sekarang kalau minumnya sedikit, mabuk tidak? Tidak, berarti elat tidak ada. Iya, tidak ada elat aridi, tapi elat lidzati ada, yaitu dalil Al-Qur'an. Jadi kalau mau dipenjelas ya harusnya sampai ke situ. Ada lagi perempuan
usia 9 tahun atau usia belum balik lah, belum balik, dihajar nah ya, zina itu haram. Apa elat aridiknya? Karena nanti punya anak tidak jelas nasabnya. Nah sekarang kalau perempuannya usia 7 tahun atau perempuannya udah tidak hamil, boleh dong karena tidak ada elat. Bukan, elat lidzatinya itu masih ada. Elat lidzatinya ada, yaitu ayat Al-Quran. Wah enak itu kalau tidak dibahas sampai ke sini ya enak lah. Sekehendaknya sendiri menghukumi nanti. Saya mau nyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya naik karena ada Sabil. Ditendang saya sama Sabil di room dia. Terpotong pembahasan. Gak dendam. Tapi cuma gimana ya? Ada permasalahan yang belum selesai gitu kan. Assalamualaikum Ustadz, namaku. Waalaikumsalam.